Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapur Hanai. Untuk kesempatan kali ini, yuk kita belajar bareng bagaimana cara membuat Japanese milk bread, roti yang lagi viral, yang ciri khasnya itu empuk banget, fluffy banget, enak banget, dan warnanya sangat cantik pastel. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. So, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini adalah bahan yang harus kita siapkan untuk membuat Japanese milk bread yang aku udah timbang sesuai dengan takaran yang ada di description box. Yang pertama adalah tepung terigu protein tinggi sebanyak 230 gram. Kemudian kita siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 30 gram. Yang ketiga, kita siapkan sebanyak 3 gram ragi instan yang pastinya harus segar. Kemudian sebanyak 30 gram gula pasir, jika tidak memakai piring boleh 50 gram. Lalu ada whipped cream cair sebanyak 30 ml. Lalu 1 butir telur yang nanti kita akan larutkan dengan 150 ml susu cair. Kemudian 30 gram butter yang sudah diberi sejumput garam. Yang terakhir adalah isiannya teman-teman. Ini ada cream cheese dan juga pasta coklat. Oke, sekarang lanjut ke cara membuat. Larutkan 1 butir telur dengan susu cair menjadi 150 ml. Ini adalah total ya, jadi 150 ml dan telur. Kemudian masukkan whipped cream cairnya. Masukkan hingga habis. Lalu kocok hingga homogen, kocok lepas aja. Lalu kita sisihkan, siapkan bowl bersih ya teman-teman. Lalu masukkan semua bahan keringnya. Masukkan dulu terigunya. Kemudian masukkan ragi instan. Lalu kita masukkan gula pasir. Ini 30 gram ya, perlu diingat. Bahan keringnya kita aduk rata dulu menggunakan spatula supaya nanti lebih merata ya teman-teman ketika diuleni. Oke, sekarang kita masukkan bahan cairnya. Masukkan bahan cair secara bertahap. Kita aduk dulu menggunakan spatula ya. Oke, masukkan lagi bahan cairnya secara bertahap. Lakukan berulang sampai habis. Aduk rata menggunakan spatula sampai tercampur betul-betul rata. Kita gunakan dulu spatula supaya suhu tangan tidak mempengaruhi adonan. Lalu kita lanjut dengan tangan sebentar saja. Tidak usah sampai kalis ya teman-teman, ini cukup sampai menggumpal saja. Kemudian kita sisihkan dan kita resting dulu sekitar 30 menit. Ini namanya teknik autolisis ya teman-teman, dimana semua adonan kering itu terbasahi semua oleh adonan basahnya. Jadi nanti glutennya lebih cepat terbentuk. Nanti kita lihat di tekstur akhir ya teman-teman ya, bagaimana teknik autolisis ini bekerja. Oke, ini udah setelah 30 menit. Udah terlihat ya teman-teman, ini lebih halus. Teksturnya lebih kepegang ya kalau gluten sudah terbentuk itu. Ya, ini lembut banget. Sekarang kita mulai masukkan butter dan garamnya. Garam dimasukkan di akhir karena bisa membuat adonan kering ya teman-teman. Butter dan garam.
Oke, kita aduk rata dulu menggunakan spatula agar lebih memudahkan kita saat mengocok nanti. Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang. Cara mixernya, jangan memendam kaki mixer ke dalam adonan ya teman-teman. Itu bisa membuat si mesin mixernya panas dan si adonan itu lebih teroksidasi lama. Nah, ini keuntungannya ya teman-teman, teknik otolisis ini. Jadi kita nge-mixer itu cuman sekitar 7-8 menit ya teman-teman. Jadi oksidasinya lebih bisa diminimalisir. Nah, ini dia sekarang sudah mulai setengah kalis. Udah mulai setengah kalis. Ini lebih cepet banget ya, banyak banget keuntungan teknik otolisis ini. Kita mixer sampai setengah kalis. Oke, ini dia, dirasa sudah cukup ya. Kita bisa lanjut menggunakan ulen tangan. Hanya sekitar 5 menit saja. Jadi setiap kita ulen menggunakan tangan, jika dirasa sudah lembut dan penwendo terbentuk, dites ya penwendonya. Kita lanjutkan mengulen sampai dirasa sudah benar-benar kalis. Oke, ini sudah mulai kalis ya teman-teman. Sekarang kita mulai. Untuk resting yang kedua, kita bulatkan adonan. Masukkan ke bowl yang sudah dioles minyak. Kita tutup wrap lagi, lalu kita resting selama 30 menit. Oke, ini dia selama 30 menit kita resting. Oke, kita tinju untuk memastikan udara yang terperangkap di dalamnya keluar ya teman-teman. Lalu kita ulen sebentar untuk memastikan bahwa udara yang terperangkap itu sudah benar-benar keluar semua. Lalu kita timbang dapat berapa dari total semua adonan ini. Lalu kita bagi menjadi 4 bagian karena kita mau bikin 4 warna. Ini rata-rata biasanya dapat sekitar 480 atau 500 gram ya teman-teman. Lalu kita bagi 4. Aku pakai warna pastel dan pakai pasta ya, bukan pakai pewarna, untuk mengurangi resiko kadar air yang berlebih dalam adonan, karena nanti ngaruh ke tekstur akhir hasilnya ya teman-teman. Pakai pasta warna juga ini lebih enak ke cita rasanya. Nah, kita ulen pakai tangan untuk mencampurkan warnanya. Ini diulennya seperti ini nih teman-teman, dari luar ke dalam, seperti kita mau bikin roundingnya, membulatkan adonan. Pastikan semua pasta warna itu tercampur homogen. Oke, sekarang kita tiap warna dibagi menjadi 4 karena kita bikin 4 warna setiap warnanya, 4 bulatan. Ini satu bulatan itu sekitar 30 gram ya teman-teman. Oke, kita lakukan berulang sampai habis. Lalu kita mulai kasih filling. Caranya itu kita pipihkan di tangan, bagian pinggir-pinggirnya itu lebih tipis, bagian tengah itu lebih tebal. Kemudian aku kasih pasta coklat, kasih selai coklat, lalu kita tutup rapat pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini di video ya teman-teman. Pastikan tidak ada yang bocor. Aku saranin untuk filling itu nggak lebih dari 10 gram ya teman-teman, karena kalau lebih dari 10 gram itu nanti adonannya keriput. Nah, ini dia. Lalu tata di loyang. Nah, untuk yang kedua aku kasih filling cream cheese. Seperti yang tadi, bagian pipi itu bagian pinggir, lalu kita tutup rapat. Karena nanti bagian luarnya itu ketarik ke bawah ya teman-teman. Karena kenapa harus lebih tebal itu bagian tengahnya, karena nanti ketarik ke dalam. Nah, ini dia udah bulat rapi. Pastikan tidak ada yang bocor, apalagi cream cheese yang ini lebih rawan. Oke,
Sekarang kita tata di loyang, lakukan berulang sampai habis. Nah, ini dia jadinya 16 slice. Oke, sekarang kita resting yang ketiga selama 10 menit aja. Ini dia udah 10 menit. Sekarang kita tabur menggunakan maizena. Pastikan seluruh permukaan tertutup maizena. Tujuannya supaya permukaan itu lebih kokoh, namun bagian bawahnya lebih lembut, karena ini ciri khasnya Japanese meat bread ya teman-teman. Oke, sekarang kita panggang di suhu 180 derajat selama 15 menit. Ini dia hasilnya, tanpa berlama-lama kita cicipin nih hasilnya. Wow, Masya Allah. Ini dia hasilnya, teksturnya, seratnya bagus banget, empuk banget. Nah, enak banget. Alhamdulillah. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.